wabarakatuh. Apa kabar soli-solihah? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, kita akan belajar tematik ya. Sebelumnya, tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, baiklah teman-teman semua. Ustazah akan menjelaskan tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2. Yuk, lihat videonya ya. Are you ready? Yes, I am ready. Baiklah, kita mulai langsung saja. Ambil buku tematiknya ya. Buka halaman 36 pembelajaran 3. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional pasti akan berbeda. Seperti gambar di sini seorang anak menabuh gendang ya. Nah, suara yang dihasilkan atau bunyi yang dikeluarkan dari gendang pada saat ditabuh akan berbeda dengan suara alat musik lainnya. Dapatkah kalian mendengar bunyi? Nah, jawabannya tentu bisa ya, karena kita mempunyai telinga. Ya, sebelum Ustazah menjelaskan telinga, Ustazah mau tanya dulu, apa sih bunyi itu? Ada yang tahu tidak bunyi itu apa? Ya, baiklah, Ustazah akan jelaskan. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya seperti bunyi pada alat musik. Gitar yang kita petik dapat menimbulkan getaran yang menghasilkan bunyi. Seruling yang kita tiup juga menghasilkan getaran yang menghasilkan bunyi. Gendang yang kita tabuh juga menghasilkan bunyi. Piring sendok yang kita pukulkan juga akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Banyak ya contoh-contohnya. Perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nanti ada percobaannya ya, bagaimana melalui benda padat, cair, dan gas. Ada 3 jenis bagian telinga, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ustazah akan jelaskan satu persatu bagiannya. 1. Telinga luar dibagi 2. A. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. B. Liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air. 2. Telinga tengah dibagi 2. A. Tulang belulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. B. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. 3. Telinga dalam dibagi 4. A. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. B. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. C. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. D. Saluran Eustachius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dengan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Untuk kepekaan telinga berbeda-beda ya. Telinga dapat mendengar frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Hz itu adalah satuan untuk frekuensi yang didengar telinga. Bagaimana memelihara kesehatan telinga? Nah, ini ada caranya ya. 1. Bersihkan telinga bagian luar menggunakan sapu tangan atau air hangat.
2, jangan mengorek-ngorek telinga. Jadi teman-teman jangan suka mengorek-ngorek ya. 3, jika mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup telinganya karena gendang telinga akan rusak. Nah, teman-teman tidak boleh berkata kencang-kencang ya atau berteriak. Lebih baik dengan suara pelan saja karena akan merusak telinga atau gendang telinga orang lain jika kita berteriak. Begitu ya. Ayo, siapa yang suka berteriak kalau bicara? Nah, mulai sekarang tidak usah berteriak lagi. Cukup berkata dengan baik saja ya. Karena dengan berkata baik, orang tua atau teman juga akan mengerti dan paham dengan apa yang kita bicarakan. Dan kita juga jangan mengorek-ngorek telinga terus ya, apalagi sampai dalam. Pakai cotton bud, dikorek terus sampai dalam, sampai merah dalamnya. Itu sangat membahayakan telinga kita sendiri. Lebih baik jika telinga kita bermasalah, kita langsung ke dokter THT. Apa itu THT? Telinga, hidung, tenggorokan. Daripada kita korek sampai dalam, kok belum keluar juga ya kotorannya ya. Kenapa ya? Tidak usah seperti itu ya. Lebih baik bilang sama orang tua bagaimana penanganannya lebih lanjut. Apa langsung ke dokter atau seperti apa, orang tua lebih tahu. Jangan hanya diam ya nak ya. Nah, tidak boleh juga membanting-banting pintu, melempar barang atau benda sehingga mengeluarkan suara yang keras. Ya, jika ada tetangga atau teman kita seperti itu, segeralah untuk menutup telinga kita dengan kedua tangan kita. Sekarang sudah tahu ya bagian telinga kita terdiri dari apa saja ya. Nah, untuk itu jagalah kesehatan telinga kita. Bersihkan telinga kita secara berkala atau seminggu 1 kali setiap hari Jumat ya. Jangan sampai telinga kita kotor apalagi rusak. Dan jika ada orang berteriak atau kita sendiri yang suka berteriak-teriak, jangan berteriak-teriak lagi. Kasihan orang yang mendengarkan teriakan kita atau sebaliknya ya nak. Teman-teman sudah tahu ya bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita. Tadi sudah ada contohnya, gambar telinga dan penjelasannya. Sekarang di halaman 37 di buku tematik ada 3 percobaan, 1, 2, dan 3. Kita akan membuat 3 kelompok siswa. Masing-masing siswa membuat 1 percobaan ya. Nanti saja bagi kelompoknya. Kemudian nanti diisi di tabel di halaman 39. Di tabel ada hasil percobaan. Nanti misalkan teman-teman misalkan Dinar, Arina, dan Alika bertiga kelompok 1. Nah, itu tentukan membuat percobaan 1, 2, atau 3. Nanti tuliskan hasil percobaannya di tabel. Bagaimana media atau perantara perambatan bunyi tersebut. Kemudian bunyi yang dihasilkan seperti apa, terdengar atau tidak terdengarkah. Nah, Bria bisa bertanya lewat WA ya. Kemudian masing-masing anak membuat di halaman 41 hasil dari percobaan yang dilakukan. Nah, hasil sendiri saja ya di halaman 41. Kalau yang di halaman 39 hasil kelompok, kalau di halaman 41 hasil kita sendiri atau percobaan yang kita lakukan. Nah, contohnya adalah seperti ini. Percobaan 1, nama percobaannya adalah perambatan bunyi. Tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara atau gas ya. Nah, sekarang langkah kerjanya apa? Langkah kerjanya coba kita perhatikan. Langkah kerjanya ada ya, pegang salah satu ujung selang, dekatkan ujung selang ke telinga, minta teman atau saudara atau mama berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4, dengarkan dan catat apa yang disampaikan, berikan hasil ke temanmu ya. Tidak lupa membuat kesimpulannya. Seperti itu ya contohnya ya teman-teman.
Teman-teman buka lagi di halaman 29. Di situ ada teks siap menghadapi musim hujan. Nah, teman-teman tentukan gagasan pokoknya. Ingat ya, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau paragraf. Sedangkan gagasan pendukung, gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung si gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Nah, di sini ada ciri-cirinya ya. Bersifat khusus, biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat, terus tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan. Maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Itu ya merupakan gagasan pendukung ya. Jadi intinya kalau di sebuah paragraf cari satu dulu kalimat atau gagasan pokoknya, selebihnya itu merupakan gagasan pendukung. Ingat itu kuncinya. Gagasan pokok bisa di awal, tengah, atau di akhir letaknya. Jadi caranya baca baik-baik teks tersebut ya. Tentukan di halaman 42, 43, dan 44 tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Nah, lihat kembali penjelasan arti dari gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, di paragraf 1 itu contoh gagasan pokoknya musim hujan hampir tiba. Itu adalah gagasan pokok. Selebihnya, kalimat selebihnya adalah gagasan pendukung. Teman-teman bisa isi ya di diagramnya. Lihat di paragraf 2. Nah, di sini saja kasih contoh ya. Semua warga sangat bersemangat membersihkan selokan. Ini termasuk gagasan pokok ya. Selebihnya adalah gagasan pendukung. Nah, paragraf 3 itu gagasan pokoknya mereka siap menghadapi musim hujan. Seperti itu ya, dan sisanya adalah gagasan pendukung. Nanti kalau ada teks lagi sudah bisa membuat sendiri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa diputar lagi video ini. Nah, bagaimana kalau cara berdiskusi? Nah, berdiskusi harus ada kerjasama dalam keberagaman budaya, karena budaya kita pasti berbeda, tidak sama ya. Manfaat saling menghormati pendapat satu dengan yang lain atau teman dengan teman, orang lain, tetangga ya. Terciptanya kerukunan dan kebersamaan. 2, menambah pengetahuan. 3, permasalahan lebih mudah diselesaikan. 4, kita akan dihormati orang lain. 5, menghasilkan kesimpulan yang adil, jadi tidak ribut ya. Begitulah cara berdiskusi yang baik dan saling menghormati pendapat teman. Nah, itulah teman-teman belajar hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah IPA, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitan dengan indera pendengaran, pengertian bunyi, fungsi telinga, dan cara membersihkannya. Nah, bahasa Indonesia tujuan pembelajarannya mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks. PPKN tujuan pembelajarannya diskusi dan cara menghormati pendapat. Oke teman-teman, bagaimana nih untuk pembelajaran pagi hari ini? Gampang kan? Insya Allah ya, gampang sekali jika kita mau belajar dan mau berusaha. Oke, baik, Ustazah Mary dan Ustazah Halimah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.